Selamat siang, perkenalkan saya Amatus Lipu, mahasiswa Widyausada Profesi Nars. Di sini tujuan saya buat video ini untuk melakukan penyuluhan tentang pendidikan kesehatan nutrisi pada ibu hamil, di mana tugas ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah maternitas. Adapun tujuan nutrisi ibu hamil yaitu supaya mendukung perkembangan otak, sistem daya tahan tubuh, dan pertumbuhan janin sejak dalam kandungan agar tetap normal. Nutrisi itu sendiri adalah zat energi yang dibutuhkan dalam mempertahankan kesehatan, menjaga pertumbuhan, dan juga membuat organ bisa menjalankannya tugasnya secara normal. Adapun manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil, yang pertama, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Kedua, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal, sehingga dapat menjalani kehamilannya dengan baik dan aman. Ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang, baik janin dan ibunya. Keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayinya. Apabila kekurangan nutrisi pada ibu hamil tidak terpenuhi, akan mempengaruhi yaitu pada janin, yaitu proses perkembangan dan pertumbuhan akan terganggu, risiko cacat pada janin, terus PBLR. Pengaruh bagi ibu hamil, yang pertama, ibu lemah dan kurang nafsu makan. Kedua, perdarahan dalam masa kehamilan. Ketiga, kurang darah atau anemia. Keempat, pusing. Kelima, kelelahan dan kurang energi. Keenam, kulit kering. Ketujuh, berat badan kurang. Hai ibu, bagaimana dengan kandungan ibu? Apakah ibu dan janin dalam keadaan sehat? Agar ibu dan janin selalu sehat, maka ibu harus rutin mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk ibu hamil. Tak hanya kesehatan saja, tumbuh kembang janin di dalam kandungan juga sangat bergantung pada asupan makanan yang masuk ke tubuh ibu. Namun, ibu juga perlu berhati-hati karena tidak semua makanan bergizi boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Contohnya, daging dan telur mentah serta ikan yang rawan mengandung merkuri. Makanan bergizi untuk ibu hamil yang aman untuk dikonsumsi adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, telur. Dikarenakan telah mengandung hampir seluruh zat gizi yang ibu butuhkan, makanan telur sangat direkomendasi untuk ibu hamil sebagai salah satu bahan makanan bergizi. Di dalam telur terkandung nutrisi berupa protein, lemak, vitamin, mineral, kalori, dan kolin. Kolin ini bermanfaat untuk perkembangan dan menjaga kesehatan otak janin. Hindarilah mengkonsumsi telur mentah karena bisa mengandung kuman yang berbahaya untuk kesehatan ibu maupun janin. Yang kedua, ikan salmon. Salmon juga merupakan salah satu makanan bergizi untuk ibu hamil yang wajib untuk dikonsumsi. Ini karena tingginya kandungan asam lemak omega 3 di dalam salmon yang berperan penting dalam perkembangan mata dan otak janin. Salmon juga mengandung vitamin D yang akan menjaga kesehatan tulang ibu dan janin. Yang ketiga, daging tanpa lemak. Untuk sumber protein dari makanan bergizi,
pilihlah jenis daging tanpa lemak. Ibu hamil sebaiknya menjaga asupan lemak dengan cermat karena dapat berdampak buruk bagi ibu dan janin. Mengkonsumsi lemak berlebihan bisa mengakibatkan terhambatnya perkembangan otak janin, berkurangnya metabolisme janin, meningkatkan risiko bayi terlahir dengan berat badan lebih, dan kenaikan berat badan berlebihan pada ibu hamil. Daging tanpa lemak sebagai salah satu makanan bergizi ternyata mengandung zat besi yang bermanfaat untuk membentuk sel darah merah yang bertugas mengantar oksigen ke seluruh tubuh. Selama hamil, ibu membutuhkan zat besi yang lebih banyak karena volume darah ikut meningkat. Saat kebutuhan darah kurang tercakupi, maka ibu berisiko mengalami anemia, bayi terlahir prematur, atau bayi lahir dengan berat badan rendah. Yang keempat, ubi. Saat merasa bosan dengan nasi, ibu bisa menggantikan sumber karbohidrat dengan ubi. Ubi yang juga termasuk sebagai salah satu makanan bergizi dapat membantu mencakupi kebutuhan vitamin A yang dibutuhkan selama mengandung, karena nutrisi ini berperan penting dalam perkembangan jaringan dan sel janin. Selain vitamin A, makanan bergizi untuk ibu hamil juga mengandung kalium yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Bahkan, menurut sebuah studi, ubi dikatakan mampu mengurangi kadar gula di dalam darah bagi penderita diabetes. Yang kelima, brokoli. Brokoli adalah jenis sayuran dan sumber makanan bergizi yang mengandung banyak nutrisi yang ibu hamil butuhkan. Di antara kandungan brokoli adalah vitamin C, asam folat, karotenoid, dan kalium. Dengan adanya kandungan tersebut, maka brokoli dapat memberikan manfaat untuk mengurangi risiko bayi terlahir cacat dan memiliki berat badan rendah, menguatkan tulang, dan menjaga kesehatan mata. Yang keenam yaitu bayam. Pada ibu yang sedang hamil muda, maka akan sangat disarankan untuk mengkonsumsi asam folat. Nah, zat tersebut banyak terkandung di dalam bayam sebagai salah satu makanan bergizi. Di awal kehamilan, asam folat berperan penting untuk mencegah bayi mengalami cacat bawaan, seperti spina bifida dan anencefali. Selain itu, asam folat dapat mengurangi risiko ibu mengalami persalinan prematur. Ketujuh, alpokat. Memasuki trimester kedua, makanan bergizi untuk ibu hamil yang disarankan untuk rutin dikonsumsi adalah alpokat. Buah ini memiliki banyak sekali kandungan nutrisi, mulai dari vitamin B6, vitamin C, vitamin K, dan asam folat, kalium, asam lemak, baik dan serat. Asam lemak baik yang terkandung di dalam makanan bergizi berperan untuk mengoptimal perkembangan sistem saraf, kulit, jaringan, dan otak janin. Sedangkan kalium bermanfaat untuk mengurangi
keluhan kram pada kaki yang sering dirasakan oleh ibu hamil. Kedelapan, pisang. Buah berwarna kuning ini adalah pilihan makanan bergizi untuk ibu hamil yang aman untuk dikonsumsi. Pisang juga bisa dijadikan alternatif camilan sehat dan makanan gizi saat ibu merasa lapar tetapi belum memasuki jam makan. Di dalam pisang terkandung vitamin B6 yang bermanfaat untuk mengurangi rasa mual yang sering dialami oleh ibu hamil, terutama di awal kehamilannya. Ada juga kandungan kalium yang berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan selama kehamilan. Lalu ada potasium untuk menjaga kesehatan tulang serta mencegah penyakit stroke dan jantung. Yang kesembilan, jeruk. Saat mulut ibu terasa pahit atau cuaca sedang gerah, konsumsi jeruk saja. Makanan bergizi untuk ibu hamil ini tinggi kandungan vitamin C. Lalu ada pula kandungan asam folat dan serat. Vitamin C akan membantu peningkatan kekebalan tubuh supaya ibu tidak mudah terserang penyakit. Kandungan air di dalam jeruk juga hampir 90%, sehingga ibu akan terhindar dari dehidrasi selama mengandung. Yang ke-10, kacang-kacangan. Ibu hamil juga sebaiknya selalu selektif dalam memilih cemilan. Pilihlah cemilan sehat dan makanan bergizi yang tetap bisa mencakupi kebutuhan nutrisi selama mengandung, seperti kacang-kacangan. Beberapa jenis kacang seperti kacang tanah, kedelai, dan polong yang mengandung protein, asam folat, kalium, dan besi. Dan serat dapat menjadi pilihan ibu hamil terutama trimester pertama kehamilan. Ke-11, kurma. Mengkonsumsi kurma sebagai makanan bergizi selama mengandung dapat mencakupi kebutuhan potasium, zat besi, dan serat. Jika rutin mengkonsumsi saat trimester ketiga, dapat membantu pelebaran serviks yang akan menurunkan risiko induksi saat persalinan nanti. Namun, jangan berlebihan mengkonsumsi makanan bergizi untuk ibu hamil yang ini karena mengandung gulanya cukup tinggi. Cukup makan satu saja setiap kali makan agar kadar gula dalam tubuh ibu tetap terjaga. Kemudian yang terakhir yaitu minum air putih. Jangan lupa untuk selalu mencakupi kebutuhan cairan selama hamil dengan cara minum air putih secara cukup. Ibu hamil akan membutuhkan cairan lebih banyak dibandingkan sebelum hamil, yaitu 10 gelas per hari. Cairan diperlukan agar tubuh tidak mengalami dehidrasi yang bisa menyebabkan rasa lemas dan berkurangnya konsentrasi. Terima kasih video saya pada siang hari ini. Semoga video ini yang berjudul tentang nutrisi ibu hamil semoga bermanfaat bagi ibu-ibu hamil yang ada di luar sana. Terima kasih.